Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngobrol Horor, dan di sini seperti biasa, seperti sebelumnya masih ada Bro Ayung dan masih ada kami duo bro gitu. Kemarin ada yang ngasih nama duo bro, dan ya seperti biasanya juga Bro Ayung akan berbagi cerita dan ya cerita ke kawan-kawan semuanya di rumah kayak gitu. Langsung aja Bro Ayung, jangan kelamaan. Lu mau nyalain rokok dulu atau gimana? Betul. Lu mau nyalain rokok dulu, ya udah gue panjangin gitu ya. Ya channel ngobrol ini kata Bro Ayung itu biasanya nggak horor-horor banget. Lu nyalain aja, jangan banyakan gaya. Kan gue nungguin ini lagi gue panjangin bro. Ntar kalau udah nyala baru gue lempar ke lu gantian gitu. Nah, Oke, waktu dan tempat dipersilakan buat Bro Ayung barangkali mau menyapa kawan-kawan semua di rumah. Iya, di sini tuh kawan-kawan di sini memang militer. Baru Baru dinyalain, belum terhempas aja udah langsung suruh langsung main. hitungannya tuh detik gitu ya. Iya, betul. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Mas Rian. Kau nyapa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Jumpa lagi dengan kami dua bro. Katanya Mas Riam seperti Oh, itu. itu kemarin gak ada yang komentar kayak gitu. Kita ada keniatan ikhlas buat ngobrolin yang horor-horor. Iya, semoga horor ya. Semoga horor. Kalau terlalu horor kita nggak horor-hororin, kalau kurang horor ya udah biasa aja. Biasanya mau kayak gitu, mau dimaklumi memang kayak gitu. Baik. Tapi memang kita kemarin tuh dapat predikat ya, channel paling horor sedunia. Nah, rencananya situ jadi duta ini Nggak jadi duta horor, nggak mau. duta horor Indonesia. Ntar keren takutnya gitu ya. Ntar masuk TV repot lagi. Iya. Benar. Ntar orang-orang yang pernah gue utangin gitu kan jadi inget, oh ini sini masih punya utang. Ntar yang datang bill semua, tagihan utang semua. Ada impactnya ya nanti. Jadi kita sembunyi-sembunyi aja, tetap underground. Takutnya itu tadi nanti ya tagihan utang pada datang gitu ya. Betul. Oke Bro Ayung, gimana Bro Ayung? Hari ini ada cerita apa Bro Ayung? Ini adalah sesi kedua di hari ini ya, Bi. Lu biasanya cukur kumis berapa lama sih Bro? Enggak, ini sengaja kayaknya dengan tekstur muka yang seperti ini dikumisin jadinya apa gitu. Biar lebih agak horor kali ya. Betul, ini biar lebih angker gitu. Apa demi teman-teman supaya lebih angker horor gitu. Soalnya biasanya kan lu bersih gitu, ini tumben kayaknya wah udah seminggu nih Bisa kayaknya jadi dipotong. bahas ya Allah. Biasanya topi, tapi ini gue ngeliatnya kumis gitu ya. Baik. Tapi emang di kamera udah nampak, Bi? Belum ya? Gue belum ngecek. Coba nanti dicek. Nanti dicek lah. Iya, penting nggak penting. Penting nggak penting. Nanti kawan-kawan bantu cek ya, tolong kumisnya kelihatan atau enggak. Kalau kelihatan taruh di komen, kalau nggak kelihatan juga taruh di komen gitu ya. Oke. Ngomong apa? Mau skip aja. Yang video kayak gini di skip aja. Ya iklannya jangan di skip gitu ya. Betul. Jadi sepanjang nonton channel Ngobrol itu nontonnya iklan semua gitu. Ya, yang jelas prinsip kami, ridho dari Anda, ikhlas. Ya, berkah buat kami. Baik. Ini mau ngobrolin horor ya, Bi? Terserah gitu. Oke. Aku mau cerita, Bi. Nggak tahu, di 2 hari ini pengen cerita pengalaman pribadi yang menyangkut diriku sendiri begitu. Paling nggak ya Jangan-jangan cerita dari tetangga, kerabat, kawan gitu udah seolah habis dirinya nih. Sendiri gitu. Enggak, jangan-jangan udah habis nih. Enggak, masih banyak. Masih tapi banyak gitu. Enggak, lagi pengen aja, pengen berbagi gitu sama teman-teman. Kemarin cerita tentang ibu ya. Tentang ibu. Tadi cerita tentang adik. Nah, sekarang cerita tentang siapa? Tentang diriku sendiri. Oh, dirimu sendiri. Oke, baik. Silakan monggo. Jadi begini. Oh, sebelumnya cerita tentang lu kampung siluman. Iya, Kampung siluman, lu, ibu lu, terus adik lu. suka-suka nah, kan? iya, suka-suka Ceritakan bebas, aku, terserah. iya, Iya, kenapa makanya. gue komplain gitu Iya, kan? betul. Ini kan yang penting supaya horor, ada asupan horor. Kalau memang enggak ya mau dimaklumi. Iya, mohon dimaklumi. Yang penting keikhlasan apa, Bro? Keikhlasan ridho dari dari Anda, Anda, ridho dari berkah Anda, kami. berkah buat kami. Ini udah muter-muter udah 5 menit loh. Betul, memang sengaja dipanjang-panjangin. Jadi panjang-panjangin gitu. Terus ya, cerita lu gitu ya. Apa ya? Ini adalah bisa dikatakan bukan penyakit sih, tapi ada mungkin seseorang yang mengalami apa yang aku alami dari kecil gitu. Jadi kalau misalnya apa ya, Bi, ini sih tema-tema umum sebenarnya. Kalau orang tidur itu banyak gangguan, itu lumrah. Mungkin karena nggak cuci kaki, nggak cuci tangan, atau nggak baca doa, terus ada yang namanya direp-rep gitu.
Tapi apa yang aku alami itu tentunya banyak kawan-kawan di luar sana juga banyak yang ngalamin tentang direp-rep. Cuman Direp-rep itu ditindih ya gitu ya. ketindihan begitu ya. Iya, ketindihan, dan biasanya nggak terlalu lama rasa seperti itu. Ini tapi karena kalau aku itu dari kecil, dari seingatku. Ini termasuk mungkin aku nggak ngikut-ikutin sama kamu ya. Kamu kan pernah ngomong, sekecil apapun aku masih ingat masa lalunya. Ya kan? Dari orok begitu. Gua nggak nyampe setahun setengah. Oke, Memori pertama tuh setahun setengah. Paling itu lama. tak mirip-miripin, tapi memang kenyataannya kecil seusia 2 tahun atau masih ingat seperti apa gitu. Jadi aku termasuk orang yang mengalami kejadian tadi, Bi. Setiap tidur itu pasti direp-rep. Kenapa aku sebut pasti? Karena memang nggak ada jeda. Setiap merem pasti direp-rep. Ketindihan begitu ya, dari kecil itu sampai kita sama-sama duduk di, bangku SMA, sama-sama kita sekolah itu kelas 3. Sama-sama kita menuntut ilmu di satu sekolah yang sama. Dan kelas 3 satu kelas yang sama gitu ya. Bu Ceki apa kabar Bu Sri Rejeki gitu. Oh, mungkin menonton ya. Bu Sri Rejeki, Bu Ratmi, terus Pak Kardiman, terus siapa lagi, banyak ya. Banyak sekali. Banyak banget, aduh. Semoga masih selalu sehat, tapi iya, semoga masih selalu sehat semuanya. Jadinya seperti ini, seperti ini gitu. Kita nggak bisa jadi insinyur, kita nggak bisa jadi presiden, nggak bisa jadi menteri, ya udah. Kita bisanya menghibur kalau bisanya yang menghibur ya. Gitu. Jadi nyampe mana Bu Ceki? Jadi lo sering direp-rep. Iya, sering direp-rep itu kejadiannya. Nah, tak flashback dulu. Sering ketindihan gitu ya. Iya, dulu itu kan kalau pernah pengantin baru biasanya suka ketindihan. Nah, betul. Itu ketindihan. Atau menindihkan. Kalau yang perempuan biasanya ketindihan gitu. Oke, ini jangan dibahas lagi. Pernah di sesi-sesi sebelumnya tentang cerita konser lagi, Bro. Konser. Tadi ada satu konser, ini ada konser tadi tambahan. ada ini ya, band pembuka. Jambrut gitu lewat. Bukan lewat, lagi konser depan rumah gitu. Tadi band pembuka, Bi. Pokoknya produknya Lux Labor semua ini metal-metal. Lux Labor. Oke. Ini terus mau tungguin iya, apa? enggak, cerita aja ya. Cuman cerita lu agak dikencengin saya sama bunyi aku konser. kencengin ya. Bukan duduknya, suaranya yang dikencengin. Jadi pernah di cerita sebelumnya, cerita yang lalu, aku pernah ceritain tentang masa kecil, ada proyek percontohan listrik dan lain-lain. Tapi sekecil itu pada saat aku ingat aku merasa selalu ketindihan tadi, tidak berapa tadi itu jauh-jauh sebelum ada listrik. Sebelum jauh-jauh ada listrik, dan aku ngomong sama teman-teman seadanya, aku termasuk ya anak yang soleh gitu. Maksudnya aku nggak ngalamin masih dirawat sama ibu sama bapak karena memang ditinggal di usia 6 bulan. Mereka pisahan, aku sama mbah. Sama mbah, tidurnya sama mbah yang perempuan. Itu Nenen sama mbah juga. Nanti bagian nantinya. Iya. Nanti aku mau ceritain yang itu juga mungkin, insya Allah kalau ingat. Jadi aku tidurnya sama mbah, dan masa itu sampai bisa baca surat kelahiran. Kalau anak sekarang TK aja udah bisa baca. Kalau aku dulu dan teman-teman nggak tahu di sini kan agak kota ya, itu membaca itu SD kelas 3 itu baru bisa baca. Yang kesana nggak tahu sekolah ngapain. Yang jelas ini pas orang-orang kan bilang itu bapakmu bukan itu, bapakmu ini. Aku nggak percaya dan selalu marah. Bapakku ya ini, mbahku itu bapakku, ibuku ya mbahku. Tapi dipikir-pikir, masa aku semuda ini masih segini kok bapaknya tua ya, tapi enggak ding, ini bapakku, tak sayang, mbakku tak sayang sebagai bapakku gitu. Kayak pas rasa kecewa itu muncul ketika udah bisa baca surat kelahiran. Misalnya namaku ini kan nama ini ya, udara lah ceritanya. Ayung, nama ayah. Iya bukan, di surat kelahiran ternyata bukan nama mbahku. Aku itu dari sekolah nangis. Itu masih jam pelajaran berjalan, aku bolos. Oh, pernah sekolah dulu? Dulu pernah sekolah? Bukan. Sekolah rakyat lu SR zaman segitu ya? Lari itu tua banget berarti. Aku kan barengannya Asem yang di Aspen itu. Iya, lahirnya sama bijinya jatuh itu bareng. Iya, betul. Dan lahirnya dilepain. Pulang? Itu pulang lari, bawa tas, itu benar-benar. Tapi masih sempet ya?
ambil tas dulu ya pulangnya ya. Masih, kalau Berarti lu ada niat nggak mau balik ke sekolah lagi hari itu? Antara lain, Bi, karena kekecewaan itu. Kenapa mbahku nggak ngomong seaslinya kayak apa? Karena aku sejak lama membela diri bahwa aku anaknya mbah, bukan anaknya orang tersebut yang ditulisan itu, yang diomongin sama tetangga, yang bully gitu loh. Ternyata kok bener namanya ini bukan nama mbahku. Itu nangis karena agak jauh. Kamu yang manis ke pinggir kali sana, lari ke sana. Iya, SD itu. Punya kebun, di rumah yang nyebelin mbak nggak ada, pada ke sawah semua gitu, masih nangis terus diadem-ademin sama tetangga yang banyak nganuin bawang merah itu di rumah. Itu enggak, kamu anaknya mbak, kamu anaknya mbak, digituin. Enggak, ini tulisannya wis bisa baca katanya begitu, udah bisa baca. Itu akhirnya berangsur bisa diterima, dan itu kejadiannya kan tadi SD kelas 3 cukup gede. Tapi karena tadi yang mau tak angkat dirap-rap, ini plotnya kayak gini, hanya orang-orang yang cerdas, Bi. Tentu ini ngobrol kan orangnya cerdas semua ya. Cerdas semua ya. Nah, nanti ini plotnya dibalik lagi. Jadi itu ya buat isian aja, buat nama-namain durasi di gading. Nah, Kita kadang udah over durasi. Oke. Itu di depan itu aku di umur-umur tadi 2 tahunan masih ingat sekali. Aku nggak bisa yang namanya tidur dengan nyaman kayak kakakku. Aku punya kakak cowok. Dia tidur oke. Yang sekarang di Solo gitu. Iya, Punya betul. adik perempuan yang sekarang di Cilacap. Banyak. Keren ya bisa inget begitu. Rumahnya dulu jadi rumah listrik percontohan. Udah namanya gua udah Hafal banget. hafal gitu. Nah, itu apa bisa setiap aku merem tidurnya sama Mbak Putri pakainya ranjang yang besi. Ranjang dulu yang ada iya, tenaknya 4 itu ya. Kasurnya pakai kasur kapuk. Gitu, kalau dinaikin bunyi krekek, kek gitu ya. Itu karena bawahnya biasanya pakai papan sih ya. Betul, bawahnya pakai papan, terus atasnya ditutup sama Kelambu. bukan gripik. Oh, gripik. Pakai itu yang nyaman begini sih, Bi. Itu biar abu dari dari itu nggak jatuh. Nggak jatuh karena atasnya langsung genteng, dan biasanya gentengnya itu dicap sama daun dinamain orang siapa yang terlibat ngecat itu. Orang dulu seperti itu. Oh iya, gue nggak tahu kalau yang itu. Nggak tahu. Ya, nah ini aku kalau mau tidur diajakin tidur udah kayak mau diajakin sunat, nggak mau karena aku bakalan ngalamin kayak gitu, trauma. Jadi kalau mau nidurin aku itu bener-bener udah capek banget, dan aku nggak ada pilihan lain, udah capek. Itu biasanya karena nggak sama ibu, nggak sama bapak. Bener tadi masalah nenen itu nggak apa-apa. Tak ceritain, aku tuh ngedot pakai dot yang panjang. Botol maksudnya, botol dot. Iya, botol yang ada itunya kan. Tapi diisi teh manis. Isinya teh manis, tapi ini pegangan nenen kayak gitu ya. Jadi begini ngenyot, begini bukan ngenyot ke sini, tapi begini. Tapi ntar kalau udah mulai les begitu, Bi. Itu awal-awalnya masih ingat pertama kali gitu ya dirup. Ini kan gripik kan modelnya nyaman-nyaman begini ya. Itu langsung kayak ada putaran, jadi putaran muter-muter kayak reman jisen begitu. Tergulung-gulung-gulung, aku masuk ke dalamnya kayak gitu. Terus dan makin ekstrim setiap hari. Kadang aku spekulasi aja ya. Aku ya dengar Mbah ngomong, jika memang itu datang, biasanya aku udah teriak-teriak kejang begini, nanti dibangunin sama Mbak yang laki, nanti dipeluk, kita di tengah, aku tidurnya di tengah, dipeluk sama dua-duanya, Mbak yang cowok sama Mbak Putri, begitu nanti udah damai bisa tidur. Dan kayaknya kalau memang tidur malam kayak gitu, aku mau nyobain tidur yang sama aja, Bi. Kayak gitu terus kejadiannya, dan semakin ekstrim kesananya sampai ya pada baret begini, jadi ada tahap dilemparin, diapain seperti itu. Dan satu waktu memang ada kejadian yang serem banget apa yang aku alamin. Waktu itu kan musimnya musim banyak maling di kampung. Ini serem banget, hati-hati loh. Ntar terlalu serem gitu. Takutnya kawan-kawan di rumah gimana gitu kan. Bener sih. Makanya agak ditahan aja cerita serem. Oke, tilir ya. Baik. Baiklah. ini cerita horor apa itu ya. Nah itu waktu itu malam hari tentunya, dan itu selama malam beberapa tahun aku mengalami kayak gitu, dan aku benci banget yang namanya tidur. Karena tidur itu pasti dirap-rap, nggak siang nggak malam, apalagi nginep ke rumah orang. Itu malah langsung setan-setan yang disitulah yang kelihatan seperti itu. Tapi ya ini akhirnya badanku lemah,
jalan sedikit, lari-larian pasti jatuh, lari-larian jatuh karena kurang tidur, Bi. Dan ada julukannya waktu itu untuk aku yang sering jatuh. Nah ini terus tadi ya, cerita yang serem tadi pernah ngalamin direp-rep atau ketindihan, di mana waktu itu banyak kan kiri kanan tetangga yang apa ya, ternak kambing, begitu di kandang-kandang itu kambing banyak yang hilang, ada maling ternak, maling apa palawija seperti itu, banyak banget maling waktu itu. Dan aku jendelanya kan gede, gede, rumah lama kan jendelanya gede. Dan saat itu tak berani-beraniin untuk tidur sendiri. Itu masih kecil 7 tahun sih. Tapi si Mbah mau tadinya sama, tapi kan aku udah nggak pegangan nenek, udah malu. Tapi tetap masih kadang-kadang ngedot begitu ya. Tambah, wis gede, turu dewek, Mbah pan nganuni bawang kata dia gitu. Mau aku direp-rep lagi, direp-rep apa udah gede, lama-lamanya hilang udah. Pokoknya kamu baca doa sebisanya, nanti juga nggak apa-apa gitu. Itu pertama kalinya aku tidur sendirian, bener-bener dari awal mula gitu ya, nggak ditemenin. Solo karir ya? Solo karir dalam hal tidur, itu Mbah bener-bener keluar. Dan itu yang dirasain apa karena pikiranku, imajinasiku sendiri atau apa, bener-bener ini banget, Bi. Rasanya merinding, hawa jadi langsung aktif, di sininya anyep begitu loh. Enak dong, nggak usah pakai AC. Dulu mah nggak pakai AC, tapi udah nyaman. Tinggi ininya gentengnya kan. Itu langsung aku ngeliatin ke atas, ngeliatin ke langit-langit ini ya. Itu moga-moga aku nggak kayak kemarin lagi, ya Allah, aku nggak kayak kemarin lagi. Aku nggak mau, udah cukup. Ini si apa, ranjang itu ada yang goyang-goyang, Bi, langsung gini kek. Tapi aku bertahan buat nggak teriak sama Mbah. Kata Mbah juga kalau misalnya aku teriak, dia udah jalan, bukan di rumah. Di rumah malam itu mungkin ada orang di depan, tapi aku malu. Kayak gitu ya, tak tahan terus. Ini kok ranjang mulai gerak-gerak begini. Apa aku harus merem? Padahal kalau merem mungkin akan ketindihan, tapi memang langsung ngantuk banget, kayak disirep bisa langsung ngantuk banget. Itu tau-taunya pas lagi mau merem begini, jendela dibuka, Bi. Jendela ada yang buka, terus aku sendiri ya kayak yang direp tadi, nggak bisa ngapa-ngapain, udah diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi aku mau ngomong, ya siapa? Itu siapa yang di jendela siapa? Ini ada yang masuk siapa? Kamu yang masuk siapa? Itu berarti posisinya kayak gini. Aku kesini, ini jendela di sini, Bi, samping sini. Jadi aku masih bisa ngelirik begini. Itu nyata banget kelihatan orang. Itu 2 orang masuk melalui jendela, dan ada proses buka klotak begitu. Kayak maling bener-bener mau ngakalin jendela begitu, engselnya diakalin pakai congkat begitu, bunyi klotak. Itu lama-lama buka sedikit jendelanya, kan bukanya keluar. Itu ada tangan yang masuk dari luar begitu ya, tangannya masuk dari luar, tapi kelihatannya bukan tangannya anak kecil ya, orang dewasa, ada bulu-bulunya begitu, tapi agak lebat, hitam. Tangannya agak hitam, kuku-kukunya juga hitam. Tapi aku masih nyangkanya itu maling. Maling gitu, Mbak maling, itu ada maling sini, Mbak maling. Aku nggak bisa bangun, baca apa aja nggak bisa bangun, Bi. Terus tahu-tahu tangan itu keluar begini, makin keluar itu ke sisi kepala. Ini kan aku nggak suka tidur yang bantalnya ceper, tinggi begitu, agak begini, biar nanti bangunnya gampang, mau begitu. Itu tangannya itu ke atas bantal ini, kepala di puk begitu, Bi. Itu njulur, itu nggak umum, panjangnya itu dari jendela itu harusnya nggak nyampe gitu. Nggak nyampe, aturan nggak nyampe, tapi di atas bantal gitu. Puk kayak ngomong santai wae, Bro. Seakan-akan begitu, Bi. Di saat itu aku malah tambah ngeri. Loh, ini kok tangannya panjang banget. Tahu-tahu udah kayak gitu balik lagi. Itu kelihatan ada yang satunya bunyi ngomong, tapi bahasanya bukan bahasa kita lah. Ada bahasa di luar kita, Jerman, yang Belanda, Prancis kayak gitulah ya. Mungkin kayaknya Zimbabwe. Ada bahasa seperti itu, nggak jelas banget. Tahu-tahu tak tungguin, aku tetap nggak bisa bangun. Itu kaki melangkah. Kalau misalnya jendela itu segini nih ya, tingginya segini, kita duduk, di anak kecil itu seleher. Kalau orang dewasa itu harus pakai ancang-ancang buat
langkah. Itu enteng banget, langsung langkah. Aku kelihatan dengkul kaki itu masuk ke dalam berupa sama tubuhnya begitu. Cuman aku nggak bisa gambarin pakai baju apa karena memang kelihatannya cuma hitam. Lampu dimatiin, bahkan nyebelin banget lampunya dimatiin pakai gablok itu, digituin. Ini kan cemong semua. Itu masuk begini. Maling, aku udah maling ini ada maling masuk ke kamar. Aku punya itu radio nasional merek itu buat dengerin ini pelet Bi. Sayang itu nanti pasti mau ngambil itu gitu sama tabungan celengan. Oh zaman ini pelet ya gue tahu. Iya. Gue penggemar juga. Penggemar sama itu masuk begini, itu sampai seorang-orangnya masuk. Tapi kok nggak bawa alat apa-apa? Dikatain maling nggak bawa alat apa-apa. Biasanya kan ada senjata atau apa ya, utuh. Minimal bawa sarung. Minimal bawa sarung. Itu langsung berdiri, tek di sampingnya aku ngelonjor begini, samping ranjang. Itu ngadepnya masih ke sana. Masih ke jendela atau ke? Enggak, ngadep ke dalam tapi sama ngadepnya kayak aku ke sana. Bukan ngeliatin ke elu gitu. Bukan ngeliatin. Itu tahu-tahu yang satunya ikut masuk Bi. Wis jelas maling banget iki, mau ngapain itu kan, mesti mau maling tapi lagi neliti yang mana yang mau diambil, pasti mau masuk ke ruangan utama ke sana kan. Satunya ngikut jelek begitu, enteng banget tapi nggak ada suara srek sendal. Ini pakai orang nggak pakai sendal, pikirku begitu. Itu di belakangnya itu mana agak jauh, jarak semeter yang satunya. Itu ini kenapa aku nggak bisa bergerak? Ini bukan di rep, aku rep biasanya yang aku alami saat itu nggak pernah fisik, tapi berupa kayak yang nggak jelas begitu lah ya, gulung-gulung atau. Itu pas lo di rep pernah nggak ngalamin sesuatu yang harusnya kecil itu jadi gede? Betul. Iya. Betul. Misal kayak kasur tiba-tiba jadi gede, bener. Air tiba-tiba jadi gede dan lu kerasa kegulung kayak gitu. Kegulung, ya itu gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Nah itu makanya ini yang paling ekstrim tahap pertama itu ngalamin itu bentuknya manusia. Ya tadi di sampingnya aku tiduran, aku tetap nggak bisa bangun. Tak tungguin agak lama, baca-baca tetap nggak bisa bangun. Tapi mata bisa bergerak. Lama-lama itu yang paling dekat sama aku berbalik arah. Maksudnya itu yang di belakang? Enggak, yang di depan. Oh, yang di depan. Yang di depan itu yang tadinya ngadepnya ke sana, itu ngadep ke aku, Bi. Bener-bener ngadep ke aku, jadi aku di bawahnya begini. Itu tetap nggak bisa ngelihat mukanya kayak apa karena gelap ya, tapi mungkin rambutnya ada gondrong begitu panjang, pendekar kali ya mungkin. Itu ya pasti kayak ada pakaiannya begini lah, kayak gini ada pakaiannya tapi nggak jelas, pokoknya aku nggak jelas. Aku ngomong jenengan siapa kayak gitu, tapi nggak bisa, tercekat di sini kan, nggak bisa ngomong begitu jenengan siapa. Tahu-tahu dia itu tak liatin begini kayak tadi kamu ngomong. Makin tinggi makin tinggi terus tinggi. Oke. Makin tinggi makin tinggi itu nembus ke tadi apa ya, kayak karena di samping itu kan nggak ada aling-aling geribiknya. Itu nembus ke atap, belandar, nembus ke atap. Itu kok nggak ada Ethernet sih, langsung ke gendeng, nembus ke gendeng dan tinggi banget. Tahu-taunya aku nggak ngelihat perubahan tubuhnya, aku ngelihatnya pokoknya ujung ke sana tinggi. Tahu-taunya dia ngangkat kaki begini, kakinya lebar banget kayak sekasur begitu, langsung diinjak begini, nyet, kayak gitu langsung pasang, gini, benar-benar itu nggak bisa napas. Itu sekitar, mungkin aku nahan napas gitu ya, itu sekitar mau semenit, lama antara aku kayak mau los apa enggak begitu di situ, kayak gitu nggak bisa ngapa-ngapain. Ini parah banget. Aku nyampe, aku kan manggilnya masih waktu itu, bapak ya Allah, manggil apa aja nggak bisa, ada yang dengar, nggak bisa bangun. Itu tahu dilepasin kakinya, serep. Itu yang belakangnya itu geser ke sampingnya dia, lagi tinggi, jadi dia tinggi lagi, ini ngecil Bi, satunya geser ke belakang. Itu langsung sama. Enggak nginjak, jadi dia kerenggeng, iya kiyo. Nyebelin, setan banget Bi itu. Kalau tadi kayak manusia, kalau ini setan banget, bener-bener lebih rewok lagi gitu ya. Itu di sampingnya kerenggeng begitu ya, goyang. Mau ngapain? Dia miring. Jadi kepalaku sebelah sini ya. Dia miring begini. Tahu-tahu dirubuhin Bi. Enggak ditumpukin, bener-bener dipeluk begini, dilegepruk. Itu tapi perasaan itu
satu tubuhku itu pas sama tubuhnya dia, tapi langsung melebar, begitu. Jadi aku benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain itu. Tapi apa ya, ketika aku baca-baca lagi ya, Bi, itu Baca lama apa? itu. ABCD, F, Iya, ya. baca ABCD. Ini Budi. Iya, baca-baca ya kalimat-kalimat yang bagus itu kan. Lama-lama bisa lepas, dan bisa lepas itu bener-bener blas begitu aja, keringatnya gede-gede banget muncul itu. Aku bisa mbah kenceng banget ke sana. Mbah itu tahu-tahu mbahku langsung, ya Allah, kue pak kayak gitu. Sama mbahku yang lain, kue pak suruh ditinggal kayak gitu lagi bocahnya kayak gitu. Jadi mereka juga lagi Mantau. bukan mantau, apa namanya ya, eksperimen. Iya, ditinggal kayak apa jadinya gitu loh. Itu parah banget, tambah parah begitu. Ya wis Bu, ya wis mak. Itu kamu udah temenin itu dipeluk lagi, sampingnya mbahku yang laki. Tadi kenapa? Nangis kan, aku nangis. Terus jendelanya rapet, tau-taunya nggak sama sekali nggak buka. Itu berangsur terus, nggak hari per hari, aku nggak mau ceritain terlalu panjang ya. Tapi makin ekstrim sampai titik dimana aku sekolah SMA ketemu Mas itu. Terus ada temen yang kelas 3 apa ya, waktu anak IPS, Mu'afif, anak sini, dia juga katanya ngalamin seperti itu, ekstrim juga. Terus, bro, kalau kita bisa menguasain ini, apa namanya, saat kita direp-rep jangan takut. Kita bayangin seseorang itu bisa jadi kayak gitu loh, bro. Kata siapa? Aku baca-baca begitu. Terus kamu pernah, ini bukan kita ngajak ya, Bi, aku eksperimen kayak gitu, iya bisa, Bi, tapi harus ngalami tahap bisa ngelawan rasa takut itu kita bayangin cewek siapa yang munculnya itu bisa disentuh, bisa apa aja lah sama dia kayak gitu. Dan sempat, ini nggak bagus tentunya ya, tapi aku ngalamin itu sampai berapa bulan sama siapa aja, artis mana aja, pokoknya kerjaannya siang itu nyari buku fotonya itu kan. Dulu di buku belakangnya ada gambar artis, ini buat konsep ntar malam nih, ini ntar malam seperti itu. Dan ini jangan-jangan salah, bahaya seperti itu. Nah, sempat aku ngomong sama temenku yang satu kampung, namanya Rizal, nama asli. Rizal, aku kayak gini sering direp-rep. Ya, aku tahu dari dulu kamu begitu. Tahu-taunya kalau kita bisa konsentrasi penuh, nggak takut, bisa jadi begini. Kita bisa sama cewek, enak asik-asik di sana, bisa sentuh, bro. Nyata, bener-bener hidup kita di sana, bisa ngobrol, bisa apa aja dia milih kita. Aku ngomong kayak gitu. Akhirnya dia eksperimen. Aku kadang-kadang direp-rep, pertanyaan begitu. Aku kadang-kadang direp-rep yang, ya aku mau tidur di kamar belakang yang serem aja biar lebih ekstrim, kata dia begitu. Nah, itu rumah dulu itu apa namanya, atapnya itu yang nyampe ke belakang itu kan rendah banget, paling segini bisa dicawel. Itu di situ dia tidurnya, pakai balai-balai bambu doang sama kasur gulung begitu ya. Itu sengaja si ini apa, genteng itu dicopotin 2 biji. Aku itu, dia katanya rencananya malam ini semoga aku direp-rep dan aku bisa ketemu cewek kayak lu ketemu begitu. Akhirnya aku nggak tidur malam itu, pura-puranya tidur. Yaudah kok aku ngantuk, kan kita gitar-gitaran yang di tempat dulu ada orang tua udah meninggal, ngomong sih yang ada kapal selam itu. Ya di situ, di jembatan itu ya, yang itu yang buat duduk-duduk sih. Buat duduk-duduk, aku pura-puranya pulang. Ini kayaknya dibocah tidur beneran, mau direp-rep niatnya. Aku nungguin situ sambil ngerokok, gitar nggak tak mainin gitu ya. Tau-taunya dia teriak kenceng banget, langsung jebol lewat belakang. Itu katanya pintunya kan pakainya selotan kayu begitu ya. Wah, kayak gitu kenceng banget. Asem banget, kata-kata yang gak enak banget. Itu aku ketawanya geli banget. Ngapain? Nggak tidur kamu nungguin ya, katanya begitu. Emang kamu ngalamin apa? Boro-boro cewek, katanya besut semua ininya, jadi berdarah semua. Katanya ada yang masuk lewat tadi apa namanya, genteng-genteng yang dibuka itu, masuk sosok gede banget, katanya pakai jari doang, kayak gitu. Jadi dilemparin ke tembok. Ini bangun lagi, lemparin lagi kayak gitu, terus dikerjain seperti itu. Ini dia apa direp-rep, aku bilang begitu. Nah, satu saat aku ngerti ini salah, yang jelas kalau aku tak ganti ini ada makhluknya gitu kan, nanti repot kalau urusan sama kayak gitu. Akhirnya ngobrol sama orang yang paham tentang seperti itu. Terus ini nggak bagus Mas Ayung kalau misalnya
direp-rep dialihkan seperti itu ada makhluknya. Nanti jenengan sering bersinggungan sama mereka, ketergantungan, ada ikatan begitu. Akhirnya mulai saat itu dikasih sesuatu lah untuk kita ya baca-baca doa supaya nggak terjadi seperti itu. Kasih jimat enggak? Enggak. Dipakai kalung hitam gitu sih. Kayak kalung yang itu. Enggak dipakai. Oh, kalung yang ada kotak gitu. Yang kotak kalung hitam, jambang. Oh iya, itu enggak seperti dulu kan itu. dikasih itu. Itu mungkin dulu lu pas kecil nggak dikasih itu, bro. Kayaknya enggak dikasih sambetan. Nah, harusnya tuh dikasih gitu ya. Itu Anak-anak kecil dulu kan kayak gitu kan, banyak yang pakai itu. Kalau di film-film pendekar itu ciri khasnya itu. untuk sampai saat ini mungkin bukan berarti lebay, aku nggak suka tidurnya sedikit karena dari kecil emang nggak suka tidur karena tidur itu ada kayak gituan. Nah kemarian itu bisa menetralisir sendiri seperti itu. Oke. Nah itu apa tadi yang lu alami itu, gue juga mengalami, cuman nggak kecil, nggak pas waktu kecil. Itu gue alami mulai dari SMA. Jadi durasinya itu kurang lebih sekitar 9 tahun. Oh, 9 tahun gue nggak pernah tidur malam. oh, Kan dulu yang di kos-kosan pernah cerita kan, gue jarang tidur malam. Jadi pas itu lu begadang ya emang gue kayak gitu. Setiap malam tuh begadang karena itu tadi menghindari. Tapi gini, gue mungkin nggak separah lu ya. Kalau lu kan siang kena juga. Kalau gue nggak, gue tidur itu pasti selepas subuh. Nanti bangunnya siang kayak gitu. Itu ngakalinya kayak gitu. Karena apa? Karena malam itu nggak bisa tidur. Sekali tidur ya itu tadi. direp-rep tadi ya. Pasti malam pertama gitu. Nah itu kalau yang direp-rep kan nama Indonesianya ketindihan. Tindihan. Nah situ yang nindihin apa yang ditindihin nih? Biasanya gue ditindih. Oke. Gue pasif gitu. Terserah deh lu mau ngapain gitu. Oke, iya. Enggak, maksudnya enggak cuman itu ditindih itu kan cuman kayak istilah doang ya. Tapi itu tadi kayak mimpinya itu yang kayak gitu yang aneh-aneh gitu. Ya kenapa ini aku tak angkat dalam cerita ngobrol ini? Tentu untuk kalangan tertentu dan umum, itu malu pernah direp-rep, tapi yang ngalamin di saat itu pasti serem. Pasti serem. Itu emang kerasa hawanya tuh kayak gini aja deh, kita cerita ketemu pocong gitu ya. Iya. Kita ngedengerinnya biasa aja ketemu pocong, tapi yang ngalamin itu beneran. Lo Apalagi yang jeleng begini. kebayang detailnya dia itu, cara ngikatnya gimana. Bajunya kotornya kayak gimana gitu, lekuk-lekuk badannya tuh kayak gimana, baunya gitu. Apalagi sampai ekstrim ngeludahin. Ya itu, apalagi yang dia duduk di sofa gitu kan. Ini siapa kayak gini, apa-apaan gitu kan. Kita pulang dari gawe, misalnya dari kuliah, ya masuk rumah, assalamualaikum, ngertinya nggak ada siapa-siapa, atau lagi nungguin di sofa. Nungguin diem aja gitu, cuman bunyi ngas-ngos, itu doang ya serem gitu. Kalau diceritain itu sebenarnya nggak, kadar seremnya itu nggak seberapa gitu. Tapi yang ngalamin itu bukan berarti semoga kawan-kawan mengalami, enggak ya. Semoga jangan mengalami. Iya. Karena itu nggak enak gitu ya. Tapi itu beneran deh, gue kebayang sih bisa ngerasain apa yang pernah lu rasain. Dulu pas kecil pernah mengalami seperti itu, tapi waktu itu biasanya kalau kondisi gue lagi sakit. Yeah. Kalau lagi sakit, makanya gue tadi nanyakan, kayak misal kasur itu tiba-tiba gede ngegulung kayak gitu, atau ngelihat air, ya air itu ombaknya jadi gede dan lu jadi sesuatu yang kecil di situ dan ngap banget gitu, kelelep kayak gitu. Kayak gitu. Dan gue misal ngebayangin sekarang, masih ngebayangin itu, gue masih bisa ngerasain nyeseknya tuh kayak gimana gitu. Kayak gitu. Makanya, wah gue nggak mau ngegambarin yang kayak gitu. Gitu. Gua itu mau, kesananya setelah di 7 tahun itu kesananya makhluk semua, nggak ada yang namanya gulung-gulung itu udah langsung. Berarti sononya makin kelas makin inilah. Makanya aku makin nggak suka tidur. Pas ketemu sama teman kita namanya Ifrod. Ifrod itu kan nggak suka tidur juga. Tapi nggak tahu dia mah emang nggak suka tidur gitu ya. Aku senang ngobrol sama dia. Ada kawannya melek gitu kan. Ifrod ya. Iya. Ifrod drummer. Drummer. Itu drummer gue dulu itu. Asli. Akhirnya buka juga. Buka juga ya. Oke. Ya udah gitu aja. Iya. Terima kasih kawan-kawan semua di rumah. Terima kasih Bro Ayung udah berbagi ceritanya. Mungkin apa yang dialami sama Bro Ayung yang tadi diceritain juga banyak kawan-kawan yang mengalami, mungkin ya intensitasnya aja yang berbeda kali ya. Atau mungkin bahkan ada yang lebih ekstrim juga ada mungkin ya. Tapi sekarang udah nggak terlalu ya Bro Ayung ya. Sampai sekarang. Sekarang Enggak terlalu. Ya udah sembuh, ilmu lu udah tinggi soalnya sekarang.
Jadi Bro Ayung itu sekarang orang sakti gitu ya. Deket-deket lah sama Brahma Kumbara gitu ya. Masih saudaraan dekat gitu. Sama gitu. itu aku lebih ke pendekar syair berdarah. Oh, pendekar syair berdarah gitu. Oh, bukan satria bergitar kan. Kadang-kadang iya. Oke, terima kasih. Terima kasih kawan-kawan di rumah semuanya. Mohon maaf ya kalau kita misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.